Sehari sebelumnya setelah melaksanakan konferensi pendidikan, maka di hari kedua, PGGS Kota Jayapura melaksanakan penutupan konferensi pendidikan melalui pemberian materi dari seorang narasumber yang didatangkan dari Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, Pastor Dr. Sean Kels memberikan materi Jesus His First and Final Word yang didampingi seorang translator, Evangelist Johannes Arwakon. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Muslim. It is because of the gospel that we are here with you today. Karena dengan Injil lah kita ada hari ini. It is because of the gospel that we are family. Karena ada Injil kita menjadi satu keluarga. In Christ there is no nationality. Dalam Tuhan tidak ada perbedaan kebangsaan. If we know Jesus, we are all God's children. Kalau kita tahu Yesus, kita adalah anak-anak Yesus. Because of this, we are family. Oleh sebab itu kita adalah satu keluarga. I want to tell you a little bit about myself, and then I will tell you what we'll be sharing today. Saya akan kasih tahu sedikit tentang keluarga dan juga tentang saya. Nampak sejumlah peserta begitu menikmati setiap ceramah demi ceramah yang diberikan, tak ketinggalan sesi tanya jawab, semakin membuat suasana seminar semakin hangat. Mungkin ada sesuatu yang bisa pastor sampaikan kepada kami sebagai seorang gembala, sehingga dalam pengembalaan itu bagaimana rahasia penginjilan itu bisa kita jangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus, belum bertobat, untuk ada dalam pengembalaan kami. Terima kasih. Artinya misi-misi yang sudah hanyut hampir hilang. Saya kasih dua contoh yang terkenal. Harvard University itu didirikan oleh pastor, oleh pendeta, sekelompok pendeta. Sampai motonya mereka bilang begini, Truth of Christ, for Christ and the Church, atau kebenaran untuk Kristus dan gereja. Tertulis sampai hari di bangunan Harvard University. Kepada wartawan media ini, Pastor Dr. Sean Kels mengatakan pesan utama yang mau disampaikan adalah bahwa semua diciptakan untuk memuliakan Tuhan, dan cara yang tepat untuk itu adalah kita bisa melakukan dengan belajar dan menyebarkan Injil kepada semua orang. Ia berharap gereja di Papua akan semakin berkembang lebih baik. The main message that we bring from our church in Oklahoma Pesan utama yang kita bawa dari gereja kami di Oklahoma hari ini, is that we're all designed to glorify God. kita semua diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. We can do this by reaching and teaching the glorious gospel of the Lord Jesus. Kita bisa melakukan itu kalau kita selalu mengajar dan menyebarkan Alkitab pada semua orang dengan kemuliaan Tuhan. We want to do this for our neighbors as well as the nations as the Lord opens doors for us. Kita akan lakukan ini bagi tetangga kita, orang di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia. Our hope as we head back to the U.S. very soon Harapan saya ketika kita pulang kembali ke Amerika, is that the Indonesian church will first be encouraged by our visit, gereja-gereja di Papua bisa lebih berkembang atau mengalami perubahan akibat dari kunjungan kami. We also hope that some of the message that we shared will help equip some of the Indonesian churches. Dan kami berharap gereja-gereja di Papua dapat berkembang atau dapat menggunakan beberapa prinsip-prinsip yang kami sampaikan dalam konferensi hari ini. Our prayer is that Indonesia will be better because we were here, and we certainly will be better because we spent time here. Kami berharap dan berdoa gereja-gereja akan berkembang lebih baik lagi, dan ketika kami pulang kami bisa mendengar hal-hal yang baik dari perkembangan gereja. Sementara itu, Wakil Ketua PGGS Kota Jayapura, Pendeta Jeffrey Reinhardt Berhitu MTH mengatakan, transformasi yang harus dipikirkan gereja ada 4 aspek penting, sehingga ada transformasi dalam gereja Tuhan. Dalam konferensi pendidikan hari kedua, transformasi yang harus gereja pikirkan, yang pertama, kita harus mengutamakan firman Tuhan.
Lalu yang kedua, gereja di kota ini harus banyak berdoa. Lalu yang ketiga, kita tingkatkan kreativitas dalam pembangunan tubuh Kristus. Lalu yang keempat menurut kami, yaitu kita meningkatkan kerjasama tim. Itu yang penting sehingga akan ada terjadi transformasi dalam pelayanan gereja di kota Jayapura. Itulah keinginan gereja Tuhan yang ada di kota Jayapura, sehingga ke depan kita berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan gereja yang Tuhan percayakan bagi kita bersama. Dan apa yang kita buat ini menjadi sebuah kekuatan juga untuk pemerintah, sehingga ada rekomendasi yang kita berikan ke pemerintah untuk pemerintah bersama gereja kita maju untuk menjaga dan mengawal rumah besar kita, yaitu kota Jayapura. Di tempat yang sama, Pendeta Abraham Polandos STH menjelaskan menjadi dasar pelaksanaan dari konferensi pendidikan terdapat dua hal penting, yakni berdoa dan berkarya. Tentunya pelaksanaan konferensi pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi pelayanan di masing-masing denominasi gereja. Dasar dari pelaksanaan konferensi kali ini kita ambil dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama berkarya, yang kedua adalah berdoa. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berkarya adalah kita membangun jejaring seperti yang bisa kita lihat dalam konferensi pada hari ini. Dan kemudian kita melaksanakan misi dalam semua sektoral yang saat ini sedang terbangun. Untuk itu kita bekerjasama dengan pemerintah untuk berkolaborasi dalam semua sektoral di pemerintahan yang terhubung langsung dengan gereja-gereja kota Jayapura. Dan kemudian terakhir adalah berdoa, artinya persekutuan yang terus dibangun erat antar gereja, antar hamba Tuhan, antar pemimpin, untuk kemudian melakukan terobosan-terobosan yang selama ini kita sedang memulai bersama-sama dengan program yang nanti akan kita lakukan untuk memfollow up hasil konferensi. Jadi ada program yang strategis dan juga evangelism yang kita akan lakukan, dan ini semata-mata untuk kemajuan untuk kota Jayapura dan juga terkait dengan pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya yang kita akan angkat, yang kemudian akan memberi dampak baik bagi masyarakat kota Jayapura, untuk kota Jayapura menuju kepada kota yang beriman. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Pendeta Vangarogia MTH, salah satu Ketua PGGS Distrik Muara Tami. Tuhan, kita dapat pencerahan bagaimana kita semangat di dalam pelayanan. Ya, tentu pelayanan tidak hanya di luar, tetapi pelayanan juga di bidang pendidikan. Bidang pendidikan Kristen kita harus mulai untuk membenahi keluarga-keluarga sehingga anak-anak kita memiliki moral, integritas, dan melalui sikap-sikap menunjukkan karakter Kristus sehingga kota ini menjadi kota yang diperbaharui atau transformasi kota. Pendeta Yohanes Besau MTH, salah satu pengurus PGGS Kota Jayapura, juga memberi apresiasi atas pelaksanaan konferensi pendidikan ini. Gereja mulai bangun dan besar. Tidak bisa kita berjalan sendiri menghadapi tantangan yang besar di kota kita. Kami dari PGGS punya kerinduan, mari mulai sekarang kita kerja untuk jiwa-jiwa yang ada, khususnya anak kita, generasi penerus. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.